Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang SEMAN, Sistem Informasi Elektronik Magang. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mawar. Saya Muhammad Adrian Iksan. Saya Imam Bagus Nugroho. Saya Eki Nathanael Tarigan. Dan satu lagi Vinda Nuraini. Latar belakang. Semakin sulitnya bersaing banyaknya mahasiswa maupun siswa-siswi SMK yang memasuki tahap penilaian magang atau PKL membuat perusahaan yang menerima lowongan magang semakin sulit dicari. Oleh karena itu dibuatlah aplikasi Emang untuk memudahkan siswa-siswi maupun mahasiswa untuk mencari tempat magang yang sesuai rumah atau kampus sekolah. Perusahaan juga dapat dengan mudah menerima pelamar magang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuannya yang pertama, memudahkan pelamar magang untuk segera mendapatkan pekerjaan sesuai bidang atau jurusan keahlian maupun lokasi belajar. Yang kedua, menambahkan wawasan mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas mahasiswa. Manfaatnya yang pertama, memaksimalkan potensi mahasiswa. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan instansi penyelenggara. Yang ketiga, pelamar dapat dengan mudah mengetahui perusahaan, lokasi gaji, upah atau uang saku, posisi yang dibutuhkan perusahaan, sampai dengan mendaftar magang langsung dari aplikasi. Yang keempat, pelamar juga bisa melihat jam kerja pada aplikasi yang telah ditentukan. Yang terakhir, mahasiswa dapat memperoleh penghasilan tambahan. Luaran yang diharapkan dari adanya aplikasi ini adalah mahasiswa mampu menguasai bidang atau keahlian yang mereka miliki pada saat magang. Kemudian, kemampuan mahasiswa bertambah dalam bidang mereka dan memperluas wawasan atau cara berpikir mereka. Yang terakhir, mahasiswa mendapat lebih banyak teman. Untuk use case diagram dan activity diagram akan dijelaskan oleh Vinda Nuraini. Silakan Saudara Vinda. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram sistem informasi magang ini terdapat 3 aktor. Yang pertama admin, kedua perusahaan, ketiga calon pendaftar. Untuk yang pertama admin, dideskripsikan dengan mengubah profil, melihat daftar lowongan, melihat daftar perusahaan, melihat pendaftar lowongan magang. Untuk mengubah profil, meliputi login. Melihat daftar lowongan meliputi melihat detail lowongan dan mengubah dan menghapus lowongan. Untuk melihat daftar perusahaan dideskripsikan dengan melihat detail perusahaan, mengubah dan menghapus data. Melihat pendaftar lowongan magang dideskripsikan dengan mengubah dan menghapus data pendaftar. Untuk admin perusahaan, setelah login terdapat 4 yang dideskripsikan. Yang pertama, mendaftarkan perusahaan, menambah lowongan, melihat daftar lowongan, melihat pendaftar. Dan untuk melihat daftar lowongan dideskripsikan dengan melihat detail lowongan, mengubah dan menghapus lowongan. Merespon pendaftar dideskripsikan dengan melihat pendaftar. Untuk calon pendaftar dideskripsikan dengan melihat halaman home, melihat lowongan magang, melihat detail lowongan magang, melihat halaman bantuan, dan melihat halaman tentang. Untuk melihat detail lowongan magang dideskripsikan dengan mendaftar lowongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama kita awali dengan mulai. Awalnya kita awali dengan mulai. Yang pertama adalah mengakses halaman lowongan. Selanjutnya kita akan ditujukan dengan menampilkan halaman lowongan. Setelah menampilkan halaman lowongan, klik tombol detail. Setelah melakukan klik tombol detail, kita akan ditunjukkan kepada menampilkan halaman detail lowongan. Setelah menampilkan halaman detail lowongan, klik tombol daftar. Selanjutnya, menampilkan form pendaftar. Setelah menampilkan form pendaftar, kita akan mengisi form pendaftaran, klik tombol submit.
Selanjutnya, data yang sudah ada akan divalidasi data form. Jika menampilkan pesan error, kita akan kembali pada penampilan form pendaftaran. Namun, jika validasinya berhasil, kita akan menampilkan pesan berhasil dan selesai. Ini untuk activity diagram login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Pertama, mendaftar lowongan. Lowongan membuat perusahaan pada pendaftaran memiliki ID yang pertama, berkas pendidikan, ID pendaftaran, nama, jenis kelamin, tanggal daftar, email, nomor telepon, dan alamat. Untuk mendaftar terdapat 2 field, yaitu yang pertama ID pendaftar, ID lowongan. Untuk lowongan memiliki 7 field. Yang pertama adalah logo, alamat, deskripsi, pernyataan, tanggal, judul, dan ID lowongan. Lowongan membuat perusahaan. Pertama, untuk membuat ID lowongan, ID perusahaan. Untuk perusahaan dibutuhkan adalah pertama foto, nomor telepon, ID perusahaan, deskripsi perusahaan, nama perusahaan, tanggal, SK notaris, username, email, password. Untuk admin di sini pertama ID admin, ID kode admin, foto profil, password, dan user. Oke, langsung saja kita demo ke web yang sudah dibuat. Saya Muhammad Adrian Ihsan, NIM saya 12183691, akan menjelaskan web yang sudah dibuat oleh kelompok saya, yaitu siemang.com. Jadi untuk tampilan admin, di sini terdapat URL dan logo. Di sini terdapat marquee. Di sini terdapat form login dengan logo. Ada input username dan password dan tombol login. Di bagian bawah footernya ada tanggal, ada hubungi kami, email, ada bagikan di media sosial, Facebook, Twitter, email. Di sini ada jam, ada tentang kami, sedikit ringkasan, ada marquee lagi dengan nama siemang.com, dan juga ada hak cipta. Sekarang untuk dashboard adminnya kita harus masuk dulu. Nah, pada dashboard admin di sini terdapat sambutan selamat datang sesuai dengan username. Di sini ada jumlah dari perusahaan, ada jumlah lowongan, ada jumlah pendaftar. Di bagian sidebar ada alamat, ada URL dashboard admin, ada logo, ada username, ada foto profil, ada data pendaftar, ada daftar perusahaan, daftar lowongan, profil, dan logout. Pada halaman home ini, dashboard admin, ada sedikit ringkasan dari daftar lowongan yang sudah masuk ke dalam sistem. Di sini juga ada nama pendaftar lowongan. Nah, lalu di menu data pendaftar terdapat data beberapa orang yang sudah mendaftar pada website. Ketika diklik detail, ada nama lagi, ada foto, ada keterangan. Di sini ada keterangan ringkas. Di sini ada tombol kembali, di bawah ada footer hak cipta.
Untuk halaman pendaftar, di sini ada tabel dengan nama pendaftar, nomor, email, alamat email pendaftar, ada alamat, ada tanggal daftar, ada menu detail, lihat detail, dan ada menu hapus. Pada menu daftar perusahaan, terdapat perusahaan yang telah terdaftar. Di sini ada marki yang menunjukkan perusahaan yang terdaftar dengan nomor, nama perusahaan, email perusahaan, SK notaris, dan menu, ada detail dan hapus. Ketika masuk ke halaman detail, di sini ada nama perusahaan, di sini ada nama perusahaan, nama username-nya, di sini nama perusahaan dan keterangan ringkas perusahaan yang sudah terdaftar. Di sini juga ada tombol kembali dan gambar foto profil. Dalam menu daftar lowongan, terdapat nomor, nama lowongan, judul, deskripsi dari lowongannya, tanggal posting lowongan, menu, yaitu melihat detail dan menu hapus. Di sini juga ada marki daftar lowongan magang. Ketika diklik menu detail, salah satu judul lowongan, sini ada nama lowongan, sini ada foto perusahaan, di sini ada keterangan dari lowongan yang dimaksud. Sini ada tombol kembali. Jadi ini ada deskripsi singkat lowongannya. Untuk menu profil, di sini ada marki profil admin. Di sini ada username admin dan levelnya sebagai administrator. Di sini juga ada foto. Nah, untuk sidebarnya, di sini ada menu hamburger yang dapat diklik untuk menampilkan atau menghilangkan sidebar. Itu saja untuk halaman admin. Terima kasih. Untuk halaman home-nya akan dijelaskan oleh Saudara Imam Bagus. Silakan Saudara Imam Bagus. Ini adalah halaman depan dari aplikasi kami. Di sini ada navigasi home, bantuan tentang tim pengembang, dan juga login. Kita akan coba scroll ke bawah. Di sini pendaftar dapat mendapatkan informasi lowongan-lowongan magang yang tersedia, dan juga dapat mengetahui perusahaan yang memposting lowongan tersebut dan juga lokasi dari magangnya itu sendiri. Pendaftar dapat melakukan pencarian berdasarkan judul, perusahaan, ataupun lokasi. Misalnya sales. Di sini pencariannya akan secara langsung tampil ketika pendaftar tersebut mengetikkan kata-kata di pencarian. Perusahaan yang ingin memposting lowongan harus mendaftar terlebih dahulu. Jika perusahaan belum memiliki akun, perusahaan dapat membuat akun terlebih dahulu. Di sini perusahaan harus mengisikan username untuk login nanti. Misalnya
nama perusahaan, alamat email perusahaan, nomor telepon, SK notaris, dan deskripsi dari perusahaan. Lalu paspor. Klik daftar. Jika telah terdaftar, akan tampil pemberitahuan selamat perusahaan hasil terdaftar dan perusahaan dapat langsung melakukan login. Untuk melakukan login, perusahaan mengetikkan username yang tadi terdaftar. Dan password. Login. Perusahaan akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sini akan tampil 10 pendaftar terbaru dari semua lowongan yang dimiliki oleh perusahaan ini. Lanjut ke halaman posting lowongan. Di sini perusahaan dapat melakukan posting lowongan yang dimana nanti akan tampil di halaman depan dari aplikasi kita. Di sini perusahaan mengetikkan judul, misalnya. Untuk mempercepat waktu, saya sudah menyiapkan data. Lalu lokasi dari magang. Untuk nama perusahaan otomatis terisi. Upload logo. Misalnya deskripsi dari lowongannya, dan persyaratan. Lalu kirim. Jika telah berhasil, akan langsung masuk ke halaman daftar lowongan dan lowongannya akan tampil. Di sini perusahaan dapat mengubah lowongan. Misalnya untuk logo, jika tidak ingin dirubah, bisa langsung dilewati saja. Tampil pemberitahuan lowongan telah berhasil diubah. Lowongan juga dapat dihapus, dan perusahaan juga dapat melihat pendaftar yang masuk ke lowongan ini. Untuk pendaftar, saya akan contohkan daftar dengan cepat. Lowongannya akan tampil di halaman depan.
Setelah kita klik detail, maka yang akan pertama muncul itu logo dari PT-nya. Lalu ada di situ ada deskripsi lowongannya. Selanjutnya ada persyaratan dari lowongan tersebut, ada alamat lowongannya, ada juga tertera tanggal postingnya, ada tombol daftar PKL, dan ada tombol kembali. Untuk daftar PKL-nya akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara. Setelah muncul detail lowongan, klik ke tombol daftar PKL. Ini adalah halaman pendaftaran magang, dan form formulirnya isikan nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, upload berkas, alamat, email, pendidikan. Jika berhasil, akan muncul notifikasi selamat Anda telah berhasil mendaftar. Silahkan tunggu panggilan review. Daftar akan tampil di halaman ini. Jika perusahaan ingin melihat detail dari pendaftar ini, klik detail. Nah, di sini akan tampil detail dari pendaftar, misalnya nama, jenis kelamin, email, nomor, pendidikan, tanggal pada saat yang mendaftar kalau yang tadi, dan juga alamat. Perusahaan di sini juga dapat melihat berkas yang diupload oleh si pendaftar. Dan juga dapat mengunduh berkas yang tadi diupload oleh pendaftar, dan juga dapat mengirim email jika memutuskan akan menerima si pendaftar. Di sini akan langsung otomatis terbuka aplikasi default email dari komputernya. Dan juga dapat menghapus pendaftar. Ini contoh halaman dashboard yang sudah ada pendaftaran. Di sini juga akan tampil sedikit lowongan beserta informasi pendaftar yang masuk. Sekarang kita beralih ke halaman bantuan yang akan dijelaskan oleh Ekin Nathanael Tarigan. Silakan, Saudara Ekin. Setelah kita klik bantuan, nanti akan muncul yang pertama itu bantuan siemang.com.
Lalu ada detail persyaratan yang sering diajukan. Sebagai contoh, yang pertama, bagaimana saya mendapatkan melihat informasi magang yang tepat. Yang kedua, apakah pendaftaran gratis. Yang ketiga, bagaimana cara mendaftar pada aplikasi Siemang. Lalu di bantuan ada pertanyaan yang lain. Contohnya misalkan, mengapa saya tidak dapat menyaring lowongan magang berdasarkan kategori? Bagaimana saya mengetahui lamaran magang saya diterima atau tidak? Lalu ada bagaimana jika lamaran saya ditolak, apakah saya dapat menerima data saya kembali? Di bantuan juga ada kendala. Jika Anda mengalami kendala, pendaftar atau punya, silahkan hubungi di admin melalui email yang tertera di kendala tersebut. Sekarang kita lanjut ke halaman tentang yang akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara. Nah, ini adalah tampilan tentang Siemang.com, dan di sini ada visi, misi, dan tujuan. Visinya adalah mewujudkan manusia siap kerja di lapangan untuk kebutuhan nasional. Misinya yang pertama adalah menyediakan akses yang mudah untuk mendaftar lowongan magang. Yang kedua, menyediakan situs pencarian tempat magang. Yang ketiga, menyediakan lahan bagi perusahaan untuk memposting lamaran magang dengan cara yang mudah, terstruktur, rapi, dan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya yang pertama adalah memudahkan setiap pengguna situs untuk menemukan lowongan magang yang sesuai dan tepat. Yang kedua, mempercepat pencarian lowongan magang bagi pelajar mulai dari SMK sampai mahasiswa kuliah. Yang ketiga, memudahkan dan mempercepat perusahaan untuk menemukan pelajar yang sesuai untuk mengambil posisi magang yang dimaksud. Yang keempat, mengurangi biaya survei bagi pelajar yang ingin mencari tahu tempat dan lowongan magang. Yang kelima, memudahkan dan mempercepat pendaftaran magang bagi pelajar yang sedang membutuhkan. Kemudian kita akan melihat halaman tim pengembang yang akan dijelaskan oleh Saudari Sinda Nuraini. Silakan, Sinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tim pengembangan dari website kami. Nah, di sini ini adalah tampilan dari web kami. Yang atas ini adalah berandanya, terdapat yaitu ini logo kami, Siemang. Yang pertama terdapat beranda bantuan, tentang, dan tim pengembang. Di tim pengembang ini kami mendefinisikan bahwa kami adalah seorang mahasiswa dari kampus Universitas Jatiwaringin, Fakultas Teknik Informasi, jurusan Sistem Informasi. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama diketuai oleh teman kami yaitu Muhammad Adrian Ihsan. Kedua adalah Imam Bagus Nugroho. Ketiga adalah Mutiara Mawar. Keempat adalah Eki Natal Nail Taregan. Dan terakhir adalah saya yaitu Vinda Nur Aini. Di bawah terdapat slogan kami, yaitu mencari tempat dan lowongan magang tidak repot lagi dengan Siemang.com. Selanjutnya di bawah ini adalah cara menghubungi kami di saat memerlukan bantuan. Ini bagikan di media sosial. Ini adalah media sosial kami, yaitu pertama Facebook, Twitter, email, dan WhatsApp. Lowongan lain ini untuk menampilkan tentang lowongan yang ada, yaitu back-end dan lain sebagainya, desain grafis, asisten analisis, dan kreatif konsultan. Tentang kami, ini adalah slogan kami. Sedikit tentang kami, tim kami itu adalah Siemang.com atau Sistem Informasi Elektronik Magang, adalah situs web yang menyediakan akses untuk mencari lowongan magang dan mendaftar magang di tempat yang tepat. Ini adalah tentang kami sedikit. Jika ingin melihat lebih detailnya, dapat ditujukan pada Anda di atas yang sudah ada.
Dan ini adalah tampilan login. Login ini untuk ketika kita akan mendaftarkan lowongan. Nah, kesimpulannya, dengan adanya website ini diharapkan user dapat mendapatkan informasi dan mendaftar magang secara online. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.